Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Astuti, NIM 2288201025. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nurul Huda, Kampus C. Di sini saya akan menceritakan kembali sebuah novel, yaitu yang berjudul Di Kaki Bukit Cibala, karya Ahmad Tohari. Mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan sastrawan ini. Nah, buku ini diterbitkan oleh Gramedia dan ini cetakan ke-6 pada 2019. Para pemilik kerbau-kerbau di sekitar kaki Bukit Cibala itu, mereka tidak mengembala kerbau-kerbaunya, melainkan kerbau-kerbaunya mencari makan sendiri seperti rumput, mencari rumput di dalam hutan. Seringkali kerbau-kerbau itu tidak pulang ke rumah, melainkan mereka tidur di dalam hutan sampai beberapa hari. Pernah sampai 3 hari kerbau Mbok Sem itu tidak pulang. Sampai hari keempatnya kerbau Mbok Sem itu pulang membawa anak kerbau yang telah dilahirkan di dalam hutan. Sekarang terowongan di bawah semak Puyungan itu berubah menjadi jalan setapak. Bekas telapak kerbau yang mengukir jalan setapak telah terhapus oleh roda sepeda atau sepeda motor dan dari berbagai lorong. Ini menjadi jalan kampung yang agak lebar. Orang-orang pulang pergi melewati jalan itu. 2 orang gadis tanggung sedang menuju balai desa. Mereka adalah Sanis dan Jirah. Sanis adalah anak Medin di Tanggir. Penduduk desa Tanggir adalah keturunan dari 2 kelompok orang yang berlainan. Di desa Tanggir terdapat 5 calon lurah. Setiap calon lurah hampir tanpa batas, sehingga mengakibatkan warga sulit untuk mencari yang terbaik. Jadi mereka itu menjamu warga-warga yang ada di Tanggir itu seperti menjamu makanan, minuman. Jadi warga yang ada di sana itu kebingungan untuk memilih mana yang terbaik karena semuanya juga menjamu begitu. Nah, meskipun ada 5 calon lurah, banyak orang yang mengatakan hanya ada 2 orang yang terpilih karena memiliki peluang, yaitu yang bernama Pak Budi dan Pak Dirga. Nah, Pak Budi ini adalah seorang yang sudah amat dikenal oleh masyarakat Tanggir. Mulai dari wataknya, dari kepribadiannya. Nah, mereka warga Tanggir itu sudah mengetahui watak Pak Budi sejak lama, sedangkan Pak Dirga itu belum sama sekali. Selain Pak Budi dan Pak Dirga, yang lainnya sudah mulai melemah. Jadi kita nggak mungkin memilih dua-duanya. Mungkin kita akan memilih salah satu, yaitu Pak Budi, antara Pak Budi dan Pak Dirga. Dan pada akhirnya ternyata keluhuran Pak Budi, kejujuran Pak Budi itu tidak membawa nasib baik baginya, melainkan Pak Budi ini kalah dalam pemilihan calon lurah. Nah, karena yang menang itu Pak Dirga, Pak Budi kecewa sekali dengan pilihannya. Karena Pak Budi memilih Pak Budi sebagai calonnya, akhirnya kalah dan akhirnya yang menang itu Pak Dirga. Pak Budi sangat kecewa sekali dengan pilihannya. Kenapa sih tidak Pak Budi aja yang menang? Kan saya sudah mengetahui wataknya Pak Budi, kejujurannya Pak Budi. Makanya saya tuh kenapa memilih Pak Budi, karena saya tahu watak aslinya Pak Budi itu seperti apa. Tapi sebaliknya, Pak Budi tidak luput dari kebaikannya itu
Pak Budi tergeserkan dan akhirnya Pak Dirgalah yang menjadi lurah tersebut. Nah, ada seorang perempuan yang menemui Pak Budi, yaitu namanya Mbok Ralem. Nah, beliau itu menemui Pak Budi ada maksud yaitu untuk meminjam padi untuk dijualkannya karena Mbok Ralem mempunyai benjolan di lehernya. Nah, maksud Mbok Ralem itu meminjam padi itu, uangnya itu untuk berobat ke Jogja, begitu. Lalu Pak Dirga menjawab, "Hutangmu tahun lalu masih, Mbok. Kenapa?" Pak Dirga langsung berbicara, "Hutangmu kan masih, Mbok, tahun lalu. Masa sekarang mau hutang lagi sih? Emang bisa bayarnya?" Gitu kan maksudnya. Maksudnya Pak Dirga itu hutangnya yang kemarin tuh belum lunas, kok sekarang mau hutang lagi, Mbok Ralem. Karena Mbok Ralem kebingungan mencari kemana untuk berobat lehernya karena ada benjolan, Mbok Ralem terpaksa harus meminjam padi di koperasi desa. Nah, hingga pada suatu hari, Pak Budi membuat adonan kapur. Adonan kapur itu untuk memutihkan dindingnya, tapi Pak Budi itu tidak berniat untuk melanjutkannya. Nah, sebanyak memikirkan Mbok Ralem, Pak Budi mengambil keputusan. Dia pergi ke rumah kecil Mbok Ralem itu untuk menanyai. Langsung dia pergi ke rumah Mbok Ralem itu, menanyainya, "Mbok, apakah Mbok ingin berkeinginan sembuh?" katanya. Mbok Ralem menjawab, "Saya pengen sembuh benjolan ini." Terus Pak Budi itu menawarkan Mbok Ralem untuk berobat ke Jogja supaya benjolan Mbok Ralem itu sembuh. Nah, setelah berbicara panjang lebar Pak Budi dengan Mbok Ralem, akhirnya Mbok Ralem mau diajak Pak Budi ke Jogja untuk berobat ke rumah sakit. Setelah keesokan paginya, Mbok Ralem dan Pak Budi berangkat ke Jogja. Dan kedua anak Mbok Ralem dititipkan oleh bibinya yang ada di Tanggir. Nah, selepas siang, Pak Budi dan Mbok Ralem setelah sampai di Jogja, mereka menaik andong menuju rumah sakit. Nah, setelah Pak Budi dan Mbok Ralem sampai ke rumah sakit, Mbok Ralem langsung ditangani oleh Pak Menteri. Nah, Pak Menteri mengambil sebuah cairan yang ada di benjolan Mbok Ralem untuk dites laboratorium. Pak Menteri berbicara kepada Pak Budi bahwa hasil tes ini bisa dia ambil hasilnya besok pagi sekitar jam 11-an. Lalu Pak Budi dan Mbok Ralem pulang ke Losmen untuk menginap. Setelah paginya, Mbok Ralem dan Pak Budi setelah memakan nasi ramas, mereka langsung pergi sekitar jam 11-an ke rumah sakit untuk melihat hasil tes laboratorium itu. Lalu Pak Menteri menjelaskan kepada Pak Budi bahwasanya Mbok Ralem, ya memang Mbok Ralem mengidap kanker. Lalu Pak Budi langsung harus penanganannya tuh gimana gitu kan, terus Pak Menterinya bilang bahwasanya ini tuh harus dioperasi karena tubuh Mbok Ralem itu belum kuat untuk operasi. Kita harus menunggu beberapa hari untuk memulihkan kondisi Mbok Ralem itu, karena Mbok Ralem kekurangan gizi sekali, karena sehingga takutnya ketika dioperasi badan Mbok Ralem itu drop. Jadi kita harus menunggu beberapa hari untuk memulihkan Mbok Ralem itu dengan makanan yang bergizi dan perawatan yang cukup untuk Mbok Ralem. Setelah itu berbicara ke Pak Menteri dan Pak Budi memikirkan biaya operasi Mbok Ralem itu. Tidak mungkin Pak Budi berpikiran biaya operasi itu tidak sedikit, memerlukan biaya banyak. Setelah dibicarakan kepada Pak Menteri, yang dibutuhkan hanya Rp500.000, tapi Pak Budi saat itu tidak mempunyai uang. Terus Pak Budi keluar jalan kaki untuk keluar. Pak Budi sambil memikir, bagaimana aku mendapatkan uang itu.
Apa aku jual sepedaku yang ada di desa Tanggir itu ya, seperti itu. Lalu keesong harinya pukul 10 pagi Pak Budi pergi ke Walawarta untuk membuat iklan Mbok Ralem, supaya dibuatkan iklan, yaitu kalau gimana ya jelasnya, itu sebagai bantuan seperti itu, pengobatan kanker Mbok Ralem. Lalu Kalawarta menyetujuinya. Lalu Mbak Budi menyodorkan bla 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 seperti itu tentang penyakit Mbok Ralem, karena mereka itu dari kalangan miskin, gak punya biaya. Jadi iklan itu berisi tentang Mbok Ralem itu orang miskin yang tidak mampu membiayai penyakitnya, bahwasanya Mbok Ralem itu mempunyai penyakit kanker. Lalu setelah iklan itu jadi, banyak sekali dermawan yang mendonasikan ke dompet donasi itu, sehingga uang terkumpul dan Mbok Ralem segera bisa dioperasi. Nah, setelah Mbok Ralem dioperasi, Mbok Ralem berkepikiran dua anaknya dititipkan kepada bibinya di desa Tanggir. Mbok Ralem kepikiran anaknya bagaimana nasibnya, sudah makan apa belum, sedangkan saya di sini dirawat dengan enak, diberi pakaian yang bagus, makanan saya enak, bergizi, anak saya di rumah makan apa ya. Lalu Mbok Ralem ingin pulang, mengajak Pak Budi. Terus sekitar 36 harian Pak Budi dan Mbok Ralem itu di Jogja. Lalu mereka diizinkan pulang ke desa Tanggir. Lalu Mbok Ralem berterima kasih kepada Pak Budi karena sudah merawatnya, bisa memberobatkannya ke Jogja sampai sembuh seperti ini. Lalu Pak Budi menjawab tentang terima kasihan itu kepada Mbok Ralem, karena bukan Pak Budi yang membantu, karena Pak Budi menjelaskan karena dermawan dari dompet donasi itu. Walaupun dijelaskan, Mbok Ralem tidak tahu itu apa dompet donasi itu. Jadi yang penting Mbok Ralem itu berterima kasih kepada Pak Budi. Setelah itu Pak Budi dan Mbok Ralem kembali ke desanya. Nah, setelah Pak Budi dan Mbok Ralem tiba di desanya, setelah itu Pak Dirga gelisah atas kabar yang tentang dia namanya menjadi jelek, karena gubernur mengetahui Pak Dirga tidak menolong salah satu warganya yang sedang sakit. Pak Dirga ini gelisah karena namanya sudah jelek di masyarakat tentang dari iklan yang sudah dibuat oleh Pak Budi, mungkin karena kenapa tidak lurahnya saja yang mengurus atau menolongnya, kenapa harus Pak Budi gitu, sepertinya begitu. Nah, hari yang luar biasa untuk istri Pak Dirga, yaitu Ibu Runtah, yang dituding-tuding oleh Ibu Camat karena tidak bisa bersikap sopan terhadap atasannya. Ada suatu rias-merias, nah ibu ini mencari sosok seorang yang mau dirias, yaitu yang namanya Sanis. Sanis ini orangnya cantik, anggun, dia pokoknya cantik lah. Nah, Pak Dirga langsung menawarkan Sanis ini untuk menjadi salah satu orang yang harus diriasi oleh istrinya ini. Lalu istrinya berpikir, Allah, mungkin ini hanya untuk riasan saja, sedangkan Pak Dirga ini sudah sejak lama, karena kalau menyebut nama Sanis itu Pak Dirga selalu tersenyum. Tapi untungnya saja Bu Runtah ini tidak curiga apapun. Saat sedang ada perkumpulan di balai desa, ayah Pak Budi datang. Lalu Pak Dirga itu membuang muka kepada Pak Budi karena Pak Dirga tidak suka terhadap ayah Pak Budi, karena Pak Budi sudah seperti seolah-olah mengambil alih semua, mengatur seenaknya saja Pak Budi. Lalu orang-orang sekitarnya itu mengasingkan ayah dari Pak Budi ini. Bahkan ayah Pak Budi itu tidak tahu kesalahan ayah Pak Budi itu apa.
Lalu ayah Pambudi berinisiatif menyuruh Pambudi supaya pergi dari desa Tanggir ini untuk mencari kehidupan yang layak supaya ayah Pambudi ini tidak terasingkan di desa Tanggir ini. Bahkan lurahnya saja mengasingkan ayah Pambudi setiap bertemu, setiap pertemuan. Lalu Pambudi ini mengambil keputusan. Esok harinya Pambudi berpikir, saya punya teman waktu SMA itu di Jogja yang namanya Topo. Topo ini kuliah di Jogja, apa saya kesana saja ya? Lalu keesok harinya Pambudi datang menemui Topo untuk menceritakan tentang semua kejadian yang ada di desanya itu. Lalu Topo memberi pendapat, kenapa kamu tidak melanjutkan perkuliahanmu saja untuk menjadi mahasiswa? Lalu Pambudi ini berpikir panjang, oh iya ya, kenapa aku tidak melanjutkan perkuliahanku aja, tapi biayaku dari mana? Terus Topo itu menasihati Pambudi lagi, soal biaya itu bisa dipikirkan nanti. Pokoknya kita, kalau kamu ingin jauh lebih baik kehidupanmu, mari kita ulang dari awal lagi, maksudnya begitu. Setelah itu Topo berbicara, masih ada waktu 7 bulan lagi untuk memasuki masa perkuliahan, jadi kita bisa untuk mencari uang. Lalu Pambudi dikasih lowongan oleh Topo itu bekerja. Lalu Pambudi menelpon ayahnya yang ada di dusun untuk merawat peternakannya supaya uangnya bisa dikirim ke Pambudi untuk membiayai perkuliahannya. Nah, setelah itu Pak Dirga dijebak di tempat perjudian. Lalu ada beberapa polisi menangkap Pak Dirga. Setelah kejadian itu terjadi, jabatan Pak Dirga sebagai lurah desa Tanggir diberhentikan karena ulahnya tadi. Setelah musibah-musibah itu yang terjadi di desa itu, ayah Pambudi meninggal dunia. Nah, lalu Pambudi pulang ke desanya. Lalu Pambudi bertemu oleh Sanis pujaan hatinya dulu. Tetapi Sanis sudah tidak gadis lagi, melainkan Sanis sudah menjadi janda yang dinikahi oleh Pak Dirga. Tetapi Pambudi sudah tidak menaruh hati lagi kepada Sanis, melainkan Pak Budi menyukai anak pemilik toko yang ia kerjai itu yang bernama Mulyani. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang novel Di Kaki Bukit Cibala ini. Mohon maaf atas apabila tutur kata saya yang kurang lancar dalam berbicara. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.